yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang dikenal dengan Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini, Habib Ali Habsyi ini, beliau adalah guru Soekarno. Anda tahu ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka pada hari Jumat 17 Ramadan dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali Habsyi mengutus beberapa murid-murid beliau untuk mendampingi Soekarno. Dan Anda harus tahu ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Momentum pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah momentum besar. Momentum ini tidak bisa diobok-obok oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya pribadi dan kepentingan kelompoknya. Apakah benar ada satu tokoh keturunan Arab Hadrami yang berdiri di samping Bung Karno saat membacakan teks proklamasi? Dalam video ini akan disebutkan tuntas satu persatu siapa saja yang hadir dan berdiri di teras rumah Bung Karno saat proklamasi. Dan akan ada banyak sejarah yang pasti baru Anda dengar. Untuk itu, ayo kita mulai. Dalam buku biografi Bung Karno, penyambung Lidah Rakyat halaman 266 menyebutkan pagi pukul 9 sekitar 500 orang atau lebih berkumpul di depan rumahku. Mereka datang berbondong-bondong membawa bambu runcing, batu, sekop, tongkat, parang atau golok, dan apa saja yang dapat mereka bawa. Pesan sudah tersebar bahwa Bung Karno akan menyatakan kemerdekaan. Kita harus melindungi Bung Karno. Petani, pedagang kelontongan, nelayan, pegawai negeri, anak-anak muda, dan orang tua, semua orang mengalir ke Pegangsaan Timur 56. Pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945, beberapa tokoh penting memang hadir. Berikut adalah beberapa tokoh tersebut dan masing-masing peran pentingnya yang dilakukan untuk Indonesia. Yang pertama ada tentu saja Dr. Andes Muhammad Hatta yang berdiri tepat di samping Bung Karno, mendampingi Soekarno dan merupakan wakil presiden pertama Indonesia. Karena tanpa kehadiran Muhammad Hatta, Soekarno belum mau membacakan teks proklamasi. Sampai akhirnya Muhammad Hatta datang masuk ke kamar Soekarno bersama Fatmawati pada saat Soekarno sedang sakit pagi itu. Maka betapa pentingnya kehadiran Muhammad Hatta jadi berdiri paling dekat dengan Soekarno. Kedua ada Sayuti Melik. Beliau sang pengetik naskah proklamasi setelah disusun oleh Soekarno dan Hatta yang sebelumnya ditulis secara tulis tangan. Saat dibacakan, beliau tidak berdiri di dekat Soekarno. Sayuti Melik lebih cenderung berdiri di belakang yang posisinya tidak terlalu menonjol, yaitu di sekitar teras rumah Soekarno. Padahal jasanya tidak kalah penting. Nomor 3 ada Raden Suwiryo. Ia adalah seorang politisi dan tokoh kemerdekaan Indonesia yang menjabat sebagai wali kota Jakarta pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Suwiryo adalah salah satu tokoh penting yang mendampingi Soekarno dan Hatta dalam berbagai kegiatan selama masa revolusi. Dia berdiri di kerumunan bagian belakang. Keempat ada Latif Hendraningrat, yaitu perwira peta atau pembela tanah air. Berdiri sebelah kanan Soekarno dengan mengenakan seragam militer. Latif mendampingi Soekarno-Hatta menuju serambi depan. Latif mendampingi Soekarno dan Hatta karena ia bertanggung jawab atas keamanan serta
keberlangsungan kelancaran upacara. Abdul Latif Hendraningrat, salah satu pemimpin pemuda yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali setelah proklamasi dibacakan. Kelima ada Sukarni Kartodiwiryo, tokoh pemuda yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, atau tokoh pemuda yang merupakan salah satu inisiator proklamasi. Dia berdiri dekat dengan Soekarno dan Hatta tentu saja. Sukarni mengemban amanat kemerdekaan serta bahu-membahu bersama sekelompok pemuda lain dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Keenam ada BM Diah atau Burhanuddin Muhammad Diah, yaitu wartawan yang menyebarluaskan berita proklamasi. Ia hadir di sekitar teras. Beliau adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, dan pengusaha. BM Diah pula yang mengamankan secari kertas bersejarah yang ditulis tangan oleh Soekarno karena kertas tersebut sempat sebelumnya dibuang. 7. Ada Fatmawati Soekarno Putri, istri Soekarno, yang menjahit bendera merah putih dengan tangannya sendiri, yang kemudian dikibarkan pada saat setelah proklamasi. Istriku telah membuat sebuah bendera dari 2 potong kain, sepotong kain putih dan sepotong kain merah. Inilah bendera resmi yang pertama dari Republik. Setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno bersama Muhammad Hatta, para pejuang bergantian menjaga lokasi tersebut. Melihat ratusan orang yang berjaga di wilayah tersebut, Fatmawati berinisiatif mengadakan dapur umum bersama para pejuang perempuan lainnya. Ia menyediakan makanan untuk benteng manusia yang berjaga di Pegangsaan Timur 56. 9 ada Ahmad Subarjo, seorang diplomat dan pejuang kemerdekaan yang berperan dalam perumusan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. 10 ada Dr. Muwardi, yaitu seorang pemimpin barisan pelopor, organisasi pemuda yang ikut serta dalam pengamanan proklamasi. Sempat terjadi perdebatan antara Muwardi dengan Soekarno dalam proses pembacaan teks proklamasi. Muwardi yang tidak sabaran masuk ke kamar Bung Karno dan mendesak Bung Karno agar segera mengumumkan proklamasi tanpa menunggu kedatangan Bung Hatta. Alasannya karena Bung Hatta sudah menandatangani proklamasi tersebut. Namun Bung Karno menolak. Awalnya Bung Karno menolak dengan sabar dan tenang. Tapi karena Muwardi mendesak dengan nada marah, kemudian Bung Karno menjawab, "Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau tidak ada Hatta. Kalau Mas Muwardi tidak mau tunggu, silahkan bacakan proklamasi sendiri." Dialog kedua tokoh ini disaksikan oleh Sudiro, dan sesudah itu Muwardi tidak mendesak Bung Karno lagi. Sebetulnya Muwardi melakukan itu karena Sudiro melihat di sekitar Jalan Pegangsaan ada seorang Jepang yang bercakap-cakap. Keduanya sebenarnya khawatir kalau proklamasi belum dibacakan sudah diserbu oleh Jepang, sehingga akhirnya proklamasi ditakutkan menjadi gagal. Kemudian Muwardi ditunjuk menjadi pemimpin barisan pelopor untuk seluruh Jawa dan bertugas mengamankan para pemimpin serta lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Selain itu, setelah pembacaan teks proklamasi, Dr. Muwardi juga membentuk barisan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. 11 ada Dr. Soeharto, tapi bukan Presiden Soeharto, yaitu tokoh pemuda dan pejuang yang juga hadir saat proklamasi dibacakan, yang merupakan dokter pribadi Soekarno. Soeharto yang merawat Soekarno hingga bisa membacakan teks proklamasi bersama Muhammad Hatta. Sebelum teks proklamasi dibacakan, Soekarno tergeletak tidur dengan suhu badan yang tinggi gara-gara menderita sakit malaria. 12 ada Iwa Kusuma Sumantri, salah satu tokoh pejuang mantan menteri di era kemerdekaan. Iwa merupakan orang yang mengusulkan mengubah kata maklumat menjadi proklamasi. Tidak banyak yang tahu bahwa istilah proklamasi diusulkan oleh orang Ciamis. Semula Bung Karno menggunakan kata maklumat. Diketahui kata proklamasi berasal dari kata proklamasio, berasal dari bahasa Yunani, artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Jadi proklamasi kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. 13 ada Raden Sudiro Haryodisastro, pemuda yang juga terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan hadir dalam proklamasi. Setelah diculik, ia yang membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dari penculikan Rengas Dengklok.
Perlu diketahui, Sudiro juga kelak yang akan menjadi wali kota atau gubernur Jakarta dan mengeluarkan kebijakan pemecahan wilayah Jakarta menjadi 3 kabupaten, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Ia juga yang mengumumkan kebijakan membentuk rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian menjadi rukun warga atau RW. 14 ada Wilopo, salah satu tokoh nasional yang juga menyaksikan dan mempersiapkan perangkat proklamasi. Wilopo mendapat tugas untuk menyiapkan perangkat untuk pembacaan naskah proklamasi di Pegangsaan Timur, termasuk pengeras suara untuk Soekarno. Para tokoh yang hadir ini adalah sebagian dari mereka yang berada di garis depan dalam perjuangan kemerdekaan dan memainkan peran penting dalam momen-momen kritis menjelang dan selama proklamasi. Beberapa tokoh penting lain yang juga hadir selain yang sudah disebutkan antara lain ada Frans Mendur dan Alex Mendur. Kedua bersaudara ini adalah fotografer yang mengabadikan momen bersejarah tersebut. Frans Mendur dari Indonesia Press Photo Service berhasil mengambil foto-foto bersejarah dari proklamasi meskipun harus menghadapi resiko berhadapan dengan orang Jepang. Tetapi foto-foto itu kemudian berhasil diselamatkan dan akhirnya bisa sampai pada kita semua hari ini. 17 ada Muhammad Tabrani. M. Tabrani boleh digolongkan sebagai wartawan dari angkatan tua sekaligus pelopor pemakai bahasa Indonesia. 19 ada Surastri Karma Trimurti atau SK Trimurti, adalah istri dari Sayuti Melik, sang juru ketik naskah proklamasi. SK Trimurti ternyata juga ikut berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti secara tidak langsung menjadi pengibar bendera merah putih. Usai Soekarno membacakan naskah proklamasi, Trimurti memberi usul agar pengerek bendera dilakukan oleh para prajurit. Akhirnya, Latif dan Suhudlah yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Peristiwa ini pun terbawa sampai sekarang. Paskibra di sekolah kebanyakan 2 laki-laki dan akan bertugas sebagai penggerek dan pembentang. Sementara 1 perempuan bertugas membawa bendera dan memegang tali bendera. 20 ada Suhud tentu saja. Suhud adalah sahabat karib dari Latif yang ikut mengibarkan bendera merah putih. Sebelum proklamasi, Suhud juga memiliki peran yang cukup penting. Tanggal 14 Agustus, ia bersama beberapa anggota barisan pelopor ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno dari mara bahaya. Terus ada Ki Hajar Dewantara. Ia juga salah seorang tokoh yang menghadiri dan turut mengikuti pembacaan proklamasi kemerdekaan. Ia seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di masa penjajahan Belanda. Ada Kiai Haji Mas Mansur. Saat Jepang berkuasa, Mas Mansur termasuk dalam 4 tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. Mereka dikenal dengan 4 serangkai, terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Wah, dan ada banyak lagi tokoh-tokoh lain seperti ada Gofar Fringgodigdo, ada Johannes Nani Latu Harari, ada Dr. Muhammad Amir, Mr. Ketut Putra, Dr. Buntaran, Mr. Abdul Aban, Ki Bagus Haji Hadikusumo, Mr. Muhammad Hasan, Otto Iskandar Dinata juga hadir. Kemudian ada Dr. Rajiman Wijaya Diningrat, ada Profesor Dr. Supomo, serta selain itu ada juga beberapa anggota barisan pelopor yang hadir di sekitar rumah untuk mengamankan jalannya upacara proklamasi. Jadi pada kesimpulannya, tidak ada sumber populer yang menyebutkan kehadiran pejuang asal Arab Hadrami, apalagi berdiri di samping Bung Karno saat membacakan teks proklamasi.